Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita senantiasa terus panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada sore hari menjelang berbuka kita masih diberikan kesehatan, keberkahan umur dan juga waktu luang untuk kembali kita belajar bersama, melanjutkan program kajian rutin kita di bulan Ramadan 1447 Hijriah, membahas kitab Mustalahul Hadits bagian yang kedua. Maka tentu kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, maka sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan perdana kemarin, bahwa insyaallah hari ini akan kita mulai pada bagian yang kedua dari pembahasan kitab Mustalahul Hadits insyaallah taala. Naam, Iqra. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul khabar bi'tibari man yudhafu ilayhi. Yanqasimul khabar bi'tibari man yudhafu ilayhi ila thalathati aqsam. Al-alif, al-marfu', al-ba', al-mawquf, al-jim, al-maqtu'. الأليف والمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينقسم إلى قسمين: مرفوع صريحة ومرفوع حكمة. الأول والمرفوع صريحة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف في خلقه أو خلقته. مثاله من القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومثاله من الفعل كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. ومثال من التقرير تقريره الجارية حين سألها: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها على ذلك صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل قول أو فعل علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو مرفوع صريحا من التقرير. ومثاله من الوصف في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجواد الناس وأشجع الناس ما سئل شيئا قط فقال لا، وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما أيسرهما إلا أن يكون إثما فيكون أبعد الناس عنه.
munkibain. بعيدا ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه وربما يبلغ منكبيه حسن اللحية فيه شعارات من شيء. Naam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita masuk kepada aqsamul khabar bi'tibari man yudafu ilaih, yaitu pembagian khobar. Yang dimaksud khobar di sini apa? Termasuk di dalamnya hadis. Ya, pembagian khobar atau pembagian hadis bi'tibari man yudafu ilaih, berdasarkan dengan individu yang dijadikan sandaran. Jadi pelajaran kita pada sore hari ini adalah berkaitan dengan pembagian hadis berdasarkan kepada siapa hadis ini disandarkan. Walaupun kita ketahui bersama, tentu hadis itu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana sudah kita pelajari bahwa yang disandarkan kepada sahabat ataupun ataupun yang lainnya maka disebut dengan khobar, ataupun lebih spesifiknya disebut dengan athar. Nah, adapun yang saat ini yang akan kita bahas adalah lebih kepada nanti hadis ini status daripada penyandarannya. Maka sebelum kita baca satu persatu untuk memudahkan pemahaman kita, hadis ketika disandarkan kepada yang dijadikan sandarannya itu dibagi menjadi 3. Mudahnya marfu'. Marfu' itu disandarkan kepada Nabi. Yang kedua mauquf. Mauquf itu sahabat. Yang ketiga maqtu. Maqtu itu tabi'in. Nah, itu mudahnya dulu seperti itu. Saya ulang. Pembagian hadis berdasarkan dengan individu yang dijadikan sandarannya. Ini hadis kepada siapa disandarkan? Maka ada 3. Kalau kepada Nabi disebut marfu'. Kepada sahabat maqtu' atau mauquf. Berarti itu belum fokus. Ulang. Disandarkan kepada sahabat disebut mauquf. Kepada tabi'in maqtu'. Ini mudahnya supaya kita selalu ingat. Baru nanti kita akan bahas definisinya. Kita ulang. Hadis yang disandarkan kepada Nabi disebut hadis yang marfu'. Disandarkan kepada sahabat disebut, yang disandarkan kepada tabi'i maqtu'. Nah, adapun yang dimaksud disandarkan di sini adalah bahwa semuanya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti ketika hadis mauquf, hadisnya dari Nabi, ya. Tetapi nanti akan kita jelaskan di definisinya secara detail. Nah, fal marfu', maka kita mulai dari hadis marfu'. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi marfu' itu adalah sebuah khobar, sebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau kita dengar ini hadis marfu' atau tidak, berarti hadis ini sampai kepada Nabi atau tidak. Atau hanya sampainya kepada sahabat saja. Atau kepada tabi'i. Jelas? Jadi ini secara tingkatan maka yang tertinggi hadis marfu'. Hadis marfu' itu hadis yang sampai, yang diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yunqasamu ila qismain. Dan hadis marfu' dibagi menjadi 2. Marfu' sharih dan marfu' hukman. Yang dimaksud dengan marfu' sharih ini berarti marfu'nya jelas. Jelas. Ada yang kedua marfu' hukman, secara status. Saya ulang, marfu' ada berapa? 2. Yang pertama sharih, jelas.
Apa yang dimaksud dengan marfu' yang sharih akan kita jelaskan. Yang kedua, marfu' secara hukman atau status. Status itu artinya apa? Seakan-akan dia itu sharih padahal tidak sharih. Jelas? Baik. Fal marfu'u sharihan, adapun yang dimaksud dengan hadis marfu' yang sharih ini sama dengan definisi hadis. Sama dengan definisi hadis, karena memang hadis marfu' itulah hadis yang dipakai. Kan kita sudah jelaskan definisi hadis itu apa? Ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam nafsihi min qaulin au fi'lin au takririn au wasfin fi khuluqihi au khilqatihi. Yang dimaksud dengan hadis marfu' sharih berarti apa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah kabar, sebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nafsihi, yang Nabi sandarkan sendiri, min qaulin, dari perkataan, ataupun fi'lin, perbuatan, atau takrir. Apa itu kemarin takrir? Persetujuan, di mana sahabat melakukan sebuah perbuatan di hadapan Nabi atau tidak di hadapan Nabi dan Nabi menyetujuinya. Awasfin fi khuluqi, ataupun berkaitan dengan sifat akhlaknya Nabi, ataupun berkaitan dengan sifat fisiknya Nabi. Dan di sini dijelaskan satu-satu contohnya. Mithaluhu minal qaul, contoh hadis yang berupa perkataan, ma'ruf banyak. Contohnya di sini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Contoh mithaluhu minal fi'l, contoh hadis marfu' yang itu perbuatan Nabi. Kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Nabi itu kalau masuk ke dalam rumah, Nabi biasa bersiwak. Nah, ma'asyiral muslimin, ini juga diantara ya, satu manfaat yang sangat besar yang dijelaskan oleh para ulama. Di antara sunnah ketika kita pulang dari safar, pulang dari luar, bahkan mungkin pulang dari tempat kerja, kalau bisa sebelum masuk rumah siwak dulu. Siwak dulu. Di antara hikmahnya apa? Ini berlaku bagi sudah menikah, yang jomblo belum berlaku bagi antum ya. Nah, di antara hikmahnya mungkin antum pulang ke rumah disambut sama istri kan? Ya, bisa disambut enggak, Pak? Bapak-bapak? Kalau pulang kerja disambut sama istri, Masya Allah suami saya baru pulang. Kalau disambut pasti ada sesuatu yang dilakukan. Masya Allah, maka perlu gigi kita dalam keadaan bersih. Yang jomblo jangan dipikirkan dulu. Antum yang santri jangan dipikirkan dulu. Ini untuk yang mutazawijin, ya. Jadi ini hikmahnya, di mana Nabi SAW kalau masuk rumah, sebelum masuk rumah siwak dulu. Ya, mungkin nanti disambut sama istrinya, ya. Sehingga apa? Ketika ketemu dalam keadaan mulutnya dalam keadaan bersih. Nah, ini manfaat. Nah, ini manfaat. Bahkan di antara hal yang lebih luas daripada itu, ya, kalau kita mau datang ke rumah dari pulang kerja pakai minyak wangi. Ya. Jangan cuma bau keluar rumah doang pakai minyak wangi. Pas masuk rumah pakai minyak wangi. Kenapa? Karena ketika nanti datang ke rumah, Masya Allah, betapa bahagianya istri ketika antum pulang dari rumah, bukan bau asap knalpot, ya, tapi bau minyak wangi. Itu pun nanti memberikan edukasi kepada istri. Oh iya, kalau suami saja pulang ke rumah wangi, maka saya pun harus dalam keadaan wangi ketika menyambutnya. Dan ini juga nasihat untuk para istri, ibu-ibu yang ada di bawah. Jangan juga jadi berpikir aneh-aneh. Aku kamu wangi pulang-pulang, ya. Minyak wangi siapa yang dipakai gitu kan? Habis sama siapa? Enggak. Ini suami ingin memuliakan istrinya, pulang pakai minyak wangi. Nah, ini juga penting. Ini tambahan saja dari sisi syarah daripada hadis ini. Jadi Nabi biasa melakukan, berarti ini kan perbuatan. Ya, Nabi biasa apabila masuk ke dalam rumah maka Nabi memulai dengan siwak. Wa mithaluhu min takrir. Adapun misal takrir adalah takriruhu al-jariyah hina sa'alaha, yaitu ya penyetujuan terhadap pertanyaan Nabi SAW kepada seorang jariyah, kepada seorang anak kecil wanita, ketika Nabi bertanya ainallah, di mana Allah Subhanahu wa taala, maka wanita itu mengatakan qalat fis sama. Ya, dia mengatakan Allah itu di atas langit, maka Nabi pun menyetujuinya.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Wa hakada kullu qaulin aw fi'lin 'alima bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkirhu fahuwa marfu'un sharihan min at-takrir. Ya, baik perkataan ataupun perbuatan yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak mengingkarinya, maka ini marfu' sharih dari takrir. Dan sudah kita jelaskan makna takrir, itu biasanya ada sahabat melakukan sebuah perbuatan baik di hadapan Nabi atau tidak di hadapan Nabi. Kalau di hadapan Nabi niat langsung, Nabi membenarkan, Nabi mendiamkan, Nabi tidak kasih komentar, berarti itu persetujuan. Atau biasanya kalau sahabat melakukan perbuatan tidak di hadapan Nabi, biasanya dikabarkan kepada Nabi dan Nabi tidak berkomentar atau Nabi menyetujui apa yang dilakukan. Persetujuannya Nabi menunjukkan itu adalah takrirnya Nabi yang marfu'. Kemudian wa mithaluhu minal wasfi fi khuluqih. Sifat apa? Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang dermawan di antara seluruh manusia. Wa asja'an nas, dan manusia yang paling pemberani. Masu ila syai'an qad faqala la. Dan tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta sesuatu oleh orang lain, Nabi tidak mengatakan tidak, selalu mengatakan apa? Iya, baik. Wa kana daimal bishri, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ceria. Sahlal khuluq, akhlaknya mulia, mudah bergaul. Layyinal janib, Nabi lemah lembut. Ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma, dan tidaklah Nabi diberikan dua pilihan kecuali pasti Nabi akan memilih yang paling mudah. Illa an yakuna itsma, kecuali hal tersebut bagian daripada dosa. Fayakunu ab'adan nas anhu, dan Nabi adalah orang yang paling jauh daripada melakukan dosa. Ini kan berkaitan dengan sifat akhlak Nabi. Semua hadis yang berbicara tentang akhlak Nabi dan dijelaskan oleh Nabi, ya, maka itu hadisnya marfu'. Wa mithaluhu minal wasfi fi khilqati, dan yang berikutnya adalah sifat yang berkaitan dengan fisik Nabi. Ini juga hadis. Seperti apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rab'atan minar rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berperawakan sedang. Laisa bitawil wala bil qasir. Nabi enggak terlalu tinggi, Nabi juga enggak pendek, sedang tubuh Nabi. Ya. Ba'ida ma baina minkabai, dadanya juga lebar. Apa biasanya apa bahasa kita lebar itu? Bidang. Bidang ya namanya. Bidang. Dadanya bidang. Ya. Lahu sya'run yablugu syahmata udunai. Nabi itu punya rambut panjangnya sampai apa? Dekat telinganya. Dalam riwayat yang lain warubbama yablugu mangkibai, bahkan sampai kemana? Kemana? Ke pundaknya, panjang. Ya, panjang. Ya. Nah ini bisa kita bisa praktekkan. Tapi tidak tahu kalau bagi santri, kalau memang ada aturan yang nggak boleh panjang, ya jangan. Ustadz, anda ngikuti sunnah Nabi, misalkan. Ya, tapi ternyata secara aturan santri tidak boleh rambutnya panjang, misalkan. Demi ya aturan untuk kebaikan, ya maka ya ikuti aturan yang ada. Nah, ya, fihi sya'ratun min syaib, dan ya, kemudian hasanul lihya, Nabi memiliki jenggot yang bagus. Ya, dan ya beberapa daripada jenggot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai apa? Ada ubannya. Nah, ini hadis-hadis yang bicara tentang apa? Hadis Nabi yang marfu'. Jadi marfu' itu sama seperti definisi hadis yang sudah kita jelaskan. Nah, adapun yang kedua wal marfu'u hukman. Nah, ini yang penting. Yang kedua dari marfu' itu ada dua. Marfu' itu tadi hadis yang disandarkan kepada siapa? Nabi. Ada yang sharih, ada yang hukman. Yang hukman itu seperti apa? Yang dimaksud dengan hukman adalah makana lahu hukmul mudhafi ilan nabi, di mana khobar ini dapat disandarkan kepada Nabi tapi secara status. Status itu ya bukan sharih gitu. Nah, nanti kita lihat apa maksudnya enggak sharih seperti apa. Ya. Wa huwa anwa, dan di sini ada beberapa macam. Yang pertama, qaulus sahabi idza lam yumkin an yakuna min qabilir ra'yi. Jadi ada perkataan sahabat
Jadi kita harus pahami dulu, sahabat mengucapkan sebuah perkataan yang itu disandarkan kepada Nabi. Paham? Misalkan gini, contoh sederhananya misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika masuk ke rumah, misal ini contoh saja, masuk ke rumah Nabi mendahulukan kaki kanan. Ini yang mengucapkan misalkan salah satu sahabat. Kan dia mengabarkan tentang perbuatannya Nabi. Tapi yang mengabarkan siapa? Sahabatnya langsung. Bisa dipahami? Kalau yang seperti ini, tadi dia mengabarkan Nabi itu kalau masuk ke rumah, Nabi selalu mendahulukan kaki kanannya. Kira-kira kalau yang seperti ini, sahabat mungkin nggak dia berbohong? Mungkin nggak? Ini untuk mendekatkan pemahaman saja. Misalkan ada sahabat meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap masuk ke rumah Nabi mendahulukan kaki kanan, misalkan. Dia menyandarkan perbuatan Nabi kan? Kan ini marfu' berarti kan? Nabi biasa melakukan setiap masuk rumah Nabi melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Pertanyaan Nana, kalau ada sahabat yang merofakkan mengatakan ini Nabi biasa melakukan, ada kemungkinan bohong atau tidak? Kita tanpa kita sepakat semua bahwa sahabat itu udul, sahabat itu tidak mungkin berbohong, maksudnya tidak mungkin berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada kemungkinan nggak kira-kira? Ada kan? Makanya ada syarat yang pertama adalah qaulus sahabi idza lam yumkin an yakuna min qabilir ra'yi. Dikatakan marfu' itu yang sifatnya status ketika seorang sahabat mengucapkan sesuatu yang itu bukan dari pemikiran akalnya. Atau kalau tadi mungkin perbuatan. Misalkan ada sahabat mengatakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa setiap wanita yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya maka dia dosa besar, misalkan. Ini kan ada kemungkinan pendapat ini dari siapa? Sahabat. Bisa dipahami? Maka kalau yang seperti ini tidak dianggap hadis yang marfu'. Karena ada kemungkinan ini dari pemikirannya sahabat atau pendapatnya sahabat, tapi dimarfukan kepada Nabi. Seakan-akan dia mengatakan seperti ini. Misal ada para sahabat yang memiliki pendapat, sebetulnya Nabi tidak mengucapkan dan tidak berpendapat dengan seperti itu. Kan bisa saja. Misalkan dia mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpendapat bahwasannya siapa yang tidak memiliki siapa yang tidak memiliki hewan bahimatul an'am untuk berkurban, maka boleh berkurban menggunakan ayam, misalkan. Ini kan pendapat. Yang seperti ini tidak bisa dikatakan marfu'. Karena ada kemungkinan ini pendapat dari siapa? Sahabat, tapi mengatasnamakan Nabi. Walaupun kita tahu sahabat itu udul. Makanya nanti akan kita jelaskan bahwa sahabat itu ketika ditakhrij tidak diperiksa kredibilitasnya. Karena semua para sahabat itu udul, adil. Apa kemarin adil? Istiqomah, dan mereka tidak mungkin berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada kemungkinan. Nah ini lihat antum, kemungkinan sekecil ini pun tetap dipertimbangkan untuk menjaga kemurnian hadis yang marfu'. Paham? Walam yakun tafsiron. Syarat yang kedua juga bukan tafsir. Jadi bukan sahabat menafsirkan sebuah hadis Nabi. Wala ma'rufan qailuhu bil akhdi anil israiliyat. Dan juga tidak diambil dari sahabat yang biasa menukil hadis-hadis Israiliyat. Apa itu hadis Israiliyat? Hadis-hadis dari Bani Israel. Nah, para ulama menjelaskan, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, bahwa bagaimana sikap kita terlebih dahulu terhadap hadis Israiliyat. Ini penting dulu. Jadi ada kisah-kisah Israiliyat dan nanti akan saya sebutkan. Jadi ada 3 kemungkinan tentang Israiliyat. Yang pertama adalah jika kisah ataupun riwayat Israiliyat ini sahih dan tidak bertentangan dengan syariat, maka kita boleh terima riwayat tersebut. Saya ulang. Tentang riwayat Israiliyat, para ulama menjelaskan ada 3.
hukumnya. Hukum pertama adalah jika riwayat Israiliyat ini tidak bertentangan dengan syariat, maka harus kita terima dan sahih, dengan syarat sahih riwayatnya. Contoh misalkan apa? Kisah Bani Israel atau riwayat hadis yang berbicara tentang Israel, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah karena mereka melanggar perintah Allah. Ini hadis-hadis yang berbicara tentang Bani Israel disesatkan oleh Allah karena mereka melanggar perintah Allah, harus kita imani, harus kita benarkan. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan syariat. Karena datang ayat di dalam banyak Al-Quran bahwasannya orang Bani Israel itu memang banyak menentang ajaran siapa? Para nabi dan rasul. Contohnya apa? Mereka biasa membunuh para nabi. Kan ini tidak bertentangan dengan syariat kita. Atau apa? Orang Bani Israel itu suka merubah Taurat. Jadi kalau ada hadis-hadis yang berbicara tentang orang Bani Israel suka merubah Taurat, mereka membunuh para nabi, mereka disesatkan oleh Allah, kita harus imani. Apalagi kalau riwayatnya sahih. Jelas? Nah. Atau misalkan ada hadis-hadis yang berbicara tentang Israiliyat, tentang kerasnya hati-hati mereka. Dan memang sampai saat ini orang-orang Yahudi itu hatinya keras. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi. Nah, kalau ada kisah Israiliyat yang tidak bertentangan dengan syariat, maka kita harus terima. Ini kita bicara hukum dulu. Kemudian yang kedua, jika riwayat Israiliyat tersebut bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh kita terima. Contoh, ada banyak hadis berbicara tentang kisah orang-orang Israel yang misalkan mereka itu, ya, misalkan tentang kisah para nabi terdahulu, misalkan mereka menuduh bahwasannya Nabi Daud itu berzina. Ini nggak boleh. Ada riwayat-riwayat Israiliyat yang mengatakan bahwasanya Nabi Daud itu apa? Berzina. Atau misalkan riwayat Israiliyat yang mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman itu dituduh murtad. Ini kan bertentangan dengan syariat. Ya. Atau ada riwayat-riwayat Israiliyat yang mengatakan bahwasanya Allah mengalami kelelahan karena menciptakan langit dan bumi. Ini juga kita tolak karena bertentangan dengan syariat. Adapun yang tidak bertentangan, contohnya misalkan yang paling masyhur, ya, disebutkan di dalam misalkan hadis Riyadhus Shalihin tentang kisah seorang yang membunuh berapa orang? 99 orang. Itu hadis Israiliyat namanya. Dan itu tidak bertentangan dan itu hadisnya sahih, maka kita terima. Jelas? Nah, kemudian yang ketiga adalah Israiliyat yang tidak diketahui ini benar atau salahnya, maka tugas kita adalah mauquf. Sudah diam. Ya, tidak membenarkan, tidak juga mendustakan. Jelas? Ini kalau kita bicara tentang hukum apa? Riwayat Israiliyat. Makanya kalau ada sahabat yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan ini marfu' kepada Nabi, tapi orang tersebut biasa meriwayatkan hadis Israiliyat, maka tidak dikatakan hadisnya marfu'. Paham? Itu maksudnya. Bisa dipahami? Kan syarat pertama tadi bukan berkaitan dengan pemikiran atau pendapatnya sahabat. Kalau ada hadis yang seakan-akan ini sepertinya pendapat sahabat, maka yang seperti ini tidak dikatakan hadis yang marfu'. Atau bukan bagian daripada tafsir daripada sahabat. Misalkan sahabat meriwayatkan satu hadis kemudian menafsirkan hadis tersebut. Ini tidak dikatakan marfu'. Atau yang ketiga, sahabatnya bukan yang ma'ruf, biasa menukil atau meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat. Paham? Tetapi makanya misal an yakuna khabaron an asrati sa'ah. Tapi kalau ada sahabat meriwayatkan hadis mengatakan ini hadis yang marfu dari Nabi tapi isinya tentang tanda-tanda hari kiamat, maka langsung kita benarkan ini hadis marfu. Kenapa? Kenapa alasannya? Bisa dipahami nggak? Kalau ada sahabat meriwayatkan hadis, misalkan dia meriwayatkan hadis bahwasanya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah mulai nampak munculnya orang-orang yang meninggal secara mendadak. Kita benarkan atau tidak? Kenapa kita benarkan? Ya, kenapa dikatakan marfu secara hukum? Karena tidak mungkin sahabat berbicara tentang hari kiamat. Bisa dipahami? Beda dengan tadi, misalkan para sahabat meriwayatkan hadis bahwasannya tadi barang siapa yang ingin berkurban kemudian dia tidak memiliki
bahimatul an'am, maka boleh dia berkurban dengan ayam misalkan. Itu kan ada kemungkinan pendapatnya siapa? Sahabat. Tetapi masalah yang gaib nggak mungkin sahabat bikin, karena sahabat nggak tahu perkara yang gaib. Paham? Makanya yang kita terima dikatakan ini hadis marfu' secara hukman adalah ketika para sahabat berbicara, meriwayatkan hadis dan dia merofakkan kepada Nabi, tapi berkaitan dengan hari kiamat. Atau misalkan tentang tanda-tanda hari kiamat ataupun keadaan nanti di akhirat pada hari kiamat. Misalkan berbicara tentang apa? Yaumul mahsyar, yaumul mizan, kontoroh. Bicara tentang apa? Surga dan neraka. Itu pasti hadisnya, bukan dikatakan pasti, itu tidak ada kemungkinan bahwa itu dari sahabat, karena sahabat nggak mungkin berbicara tentang sesuatu yang gaib, mereka nggak tahu. Bisa dipahami? Makanya seakan-akan ini memang hadis marfu', karena nggak mungkin sahabat bikin sendiri gitu loh. Bisa dipahami mudahnya. Makanya statusnya hadisnya marfu' hukman. Berbeda dengan yang marfu' sharih, memang Nabi yang langsung mengucapkan. Dan Nabi menyandarkan kepada dirinya langsung. Tapi yang hukman ini Nabi tidak menyandarkan kepada dirinya, sahabat yang mengatakan, tetapi bicaranya pada sesuatu yang tidak mungkin sahabat ikut campur dalam teks hadis tersebut. Bisa dipahami maksudnya? Jelas ya? Ini syarat yang pertama. Ya, ini syarat yang pertama. Berarti fa in kana min qabili ra'yi, lihat. Berarti kalau ada hadis yang diucapkan oleh sahabat dan di situ ada kemungkinan pendapat sahabat, maka statusnya jadi mauquf. Jelas kan? Misalkan tadi anggaplah, ini contoh, tadi ada sahabat yang mengatakan barang siapa yang ingin berkurban dan dia tidak memiliki bahimatul an'am, maka boleh dia berkurban dengan ayam, misalkan. Itu kan ada kemungkinan pendapatnya siapa? Sahabat. Maka statusnya berarti jadi apa? Mauquf. Tapi kalau dia menyandarkan kepada Nabi pada perkara-perkara yang itu nggak mungkin sahabat ikut campur dalam masalah pendapat, maka itu bisa dikatakan marfu. Tapi marfu'nya bukan sharih, marfu'nya hukman, status seakan-akan ini betul-betul dari Nabi, karena nggak mungkin sahabat berbicara tentang perkara yang gaib. Atau misalkan contoh yang lain, berbicara tentang tata cara ibadah, kan nggak mungkin sahabat membuat ibadah yang baru, betul atau tidak? Maka ketika ada hadis yang disampaikan oleh sahabat disandarkan kepada sahabat, misalkan qala Umar berkata, ya, tentang tata cara sholat, tentang tata cara wudu, ini pasti dikatakan bahwasanya ini hadis yang marfu secara hukman, karena nggak mungkin Umar berbicara tentang sebuah ibadah yang dia tidak tahu, karena yang tahu tata cara ibadah siapa? Nabi SAW. Jelas? Jadi kalau ada sebuah hadis riwayat disandarkan kepada sahabat, tapi berbicara tentang hari kiamat, berbicaranya tentang ahwal, keadaan nanti di akhirat, maka ini dipastikan hadisnya apa? Marfu', tapi marfu'nya hukman. Tapi kalau sahabat berbicara tentang sebuah riwayat yang di situ ada kemungkinan pendapat, maka di sini statusnya di mauquf. Jelas? Jelas ya? Nah. Wa in kana tafsiran, kalau perkataan sahabat ini bentuknya adalah tafsir, maka saya ingin ulang pelajaran kita sebelumnya. Maka kira-kira masuknya kemana? Nah, mauquf. Tapi sifatnya seperti apa? Kalau ada sahabat nambah-nambah atau menafsirkan, ini maksudnya apa kemarin? Idraj atau ziyadah? Ziyadah atau idraj? Idraj atau ziyadah? Idraj. Kalau ziyadah dia nambahin lafadznya. Kalau idraj itu kan dia menafsirkan. Contohnya kemarin apa? Yatahannath. Ditafsirkan jadi yata'abbad. Masih ingat? Nah, bisa dipahami ya? Masih nyambung gak nih? Nyambung insyaallah ya. Jadi kalau itu sifatnya tafsir dari seorang sahabat, itu mauquf. Nggak bisa dikatakan sebagai apa? Hadis yang marfu'. Ya. Fal aslu lahu hukmu nafsihi wat tafsir, berarti mauquf. Bisa dipahami, saya ulang ya. Jadi hadis marfu' itu ada dua, ada yang sharih, ada yang hukman. Yang sharih itu jelas disandarkan kepada Nabi dan Nabi menyandarkan langsung. Kalau yang hukman, sahabat ngomong, meriwayatkan. Kalau sahabat meriwayatkannya tentang perkara hari kiamat, tentang masalah tata cara ibadah,
tentang keadaan nanti kita di akhirat, maka ini bisa dikatakan hadisnya marfu'. Kenapa hadisnya marfu'? Karena tidak mungkin sahabat berbicara tentang perkara yang gaib, karena perkara yang gaib hanya Allah yang mewahyukan kepada siapa? Nabi Muhammad. Tapi kalau ada sahabat mengucapkan qala Umar, qala Abu Bakar, berbicara sebuah riwayat yang di situ ada kemungkinan pendapat, maka itu kemungkinan hadisnya apa? Mauquf. Karena mauquf itu disandarkan kepada siapa? Sahabat. Atau yang ketiga, wa in kana qailuhu ma'rufan bil akhdi an israiliyat fa huwa mutaraddid baina an yakuna khabaran israiliyan aw haditsan marfu'an fala yuhkam fihi bi annahu hadits. Kalau ada sahabat yang biasa menukil hadis-hadis riwayat-riwayat israiliyat yang tadi sudah kita jelaskan, baik itu riwayatnya itu riwayat yang sahih, tidak bertentangan dengan syariat, atau apalagi bertentangan dengan syariat, atau tidak ada kejelasan apakah ini hadisnya riwayat israiliyat atau hadis yang marfu, dalam hal ini maka dia bukan hadis. Tidak boleh kita mengatakan ini hadis yang marfu. Jelas? Wa qad dzakaru annal abadilah. Maka disebutkan ada namanya para sahabat yang biasa disebut dengan al-abadilah. Siapa abadilah? Yang dimulai dengan Abdullah, seperti Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Amr ibn As, akhadu an akhbari Bani Israel. Mereka biasa mengambil kabar dari Bani Israel dari jalur Ka'ab al-Ahbar atau yang lainnya. Ini contoh sahabat yang biasa mengambil riwayat Israiliyat. Makanya misalkan ketika Abdullah ibn Abbas meriwayatkan sebuah hadis yang itu tentang Israiliyat, maka tidak boleh dimarfukan kepada Nabi langsung. Kalau dia biasa apa? Mengambil riwayat dari Israiliyat. Sampai di sini jelas? Sebelum kita pindah kepada yang lainnya. Jelas ya? Ini syarat yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, fi'lus sahabi. Kalau tadi perkataan. Jadi syarat yang pertama itu berkaitan dengan perkataan. Jadi sahabat mengucapkan qala Umar, qala Abu Bakar, qala Abdullah bin Abbas. Yang ada kemungkinan pendapat, maka itu tidak dikatakan hadis yang marfu'. Yang kedua fi'lus sahabi, sama saja. Ini lebih mudah lagi kita memahaminya. Yang kedua lebih kepada perbuatan sahabat. Apabila seorang sahabat melakukan sebuah perbuatan idza lam yumkin an yakuna min qabilir ra'yi, yang apabila tidak ada di situ kemungkinan pendapatnya, ya. Misalkan apa? Ada sahabat meriwayatkan tentang tata cara sholat. Maka ini pasti dihukumi sebagai hadis yang marfu' karena sahabat tidak mungkin mempraktikkan tata cara ibadah kecuali dapat riwayatnya dari mana? Dari Nabi SAW. Contoh di sini. Wa mathalu lidzalika bi sholati Ali radhiyallahu taala anhu fil kusuf. Contohnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an pernah mempraktikkan, meriwayatkan tentang tata cara salat kusuf aktsar min ruku'ain fi kulli raq'ah. Beliau ya menambah lebih daripada 2 ruku pada setiap 1 rakaat. Kita tahu padahal sunnahnya itu tata cara salat kusuf itu dalam 1 rakaat ada berapa ruku'? Ada berapa ruku? 2 ruku. Bukankah begitu? Kita salat kusuf, salat gerhana, kan Allahu Akbar. Baca ayat panjang kan? Fatihah baca ayat panjang. Kemudian apa? Ruku. Habis ruku berdiri, langsung sujud? Enggak. Baca lagi kan surat kan? Kemudian baru apa? Ruku. Betul atau tidak? Berarti 1 rakaat ada berapa ruku? Ruku'ain. Nah, Ali pernah meriwayatkan bahwasannya ada sholat kusuf lebih daripada 2 ruku dalam 1 rakaat. Maka kita hukumi marfu atau tidak? Marfu. Karena nggak mungkin Ali tiba-tiba bikin tata cara sholat ibadah sendiri. Maka ini pasti dari Nabi, cuman statusnya bukan sharih, tapi statusnya hukman. Jelas? Faham? Nah. Ciri yang ketiga. Ini ciri hadis yang marfu tapi apa nama? Hukman. Bisa dipahami ya, kita masih bicara tentang hadis marfu tapi statusnya hukman. Syarat yang ketiga an yudhifas sahabi syai'an ila ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Ini akan insya Allah lebih mudah lagi kita memahaminya. Jadi ciri hadis marfu' hukman itu adalah biasanya sahabat meriwayatkan hadis dimulai dengan kata fi ahdin nabi, pada zaman Nabi. Walam yadkur annahu alima bihi, dan dia tidak mengungkapkan dengan kata dia mengetahui, tapi biasanya pakai kata apa? Pada zaman Nabi. Contoh, lihat seperti perkataan Asma binti Abi Bakar. Pertanyaannya, Asma itu sahabiyat atau bukan? Sahabiyat. Hukum asalnya ketika disebutkan kepada sahabi atau sahabiyat berarti hukumnya apa? Mauquf, gitu kan? Tapi ketika ada sahabat bicara meriwayatkan hadis sampai ada kalimat fi ahdin nabi, berarti itu bukan mauquf tapi marfu. Marfu'nya hukman. Contoh, apa kata Asma binti Abi Bakar? Dzabahna ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam farosan. Kami pernah menyembeli pada zaman Nabi. Ada kata ala ahdi. Kami pernah menyembeli pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor kuda. Wa nahnu fil Madinah, dan kami ada di kota Madinah, fa'akalna, kemudian kami makan daging kuda tersebut. Berarti ini menunjukkan hukum makan daging kuda halal atau haram? Halal. Kalau dikatakan ini kan perkataan Asma, gitu kan? Berarti statusnya apa? Mauquf. Oh enggak, ini dihukumi sebagai marfu, tapi marfu'nya tidak sharih tapi hukman. Kenapa? Karena Asma mengatakan kami dahulu pada zaman Nabi, menunjukkan bahwasannya betul-betul itu dilakukan oleh Nabi, dan Nabi melihat, dan Nabi menyaksikan, dan Nabi menyetujui. Maka di statusnya naik jadi marfu secara hukman, walaupun yang ngomong siapa? Asma. Jelas? Contoh, Anda coba tadi mencari contoh-contoh yang lain, ya. Contoh misalkan perkataan Jabir radhiyallahu taalaan. Ini perkataan yang masyhur. Apa kata Jabir? Kunna na'zil ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil. Nah, ini juga bukan untuk kalangan jomblo, untuk yang sudah menikah. Kata Jabir, kami dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan azl. Karena enggak perlu jelaskan azl itu apa ya. Kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan azl. Sedangkan Al-Quran sedang diturunkan, berarti tidak ada larangan melakukan azl. Atau tidak apa-apa, ini dalam rangka ilmu, ya. Karena Allah tidak malu terhadap yang hak. Yang dimaksud dengan azl itu seorang suami menumpahkan spermanya di luar dari menumpahkan spermanya tidak di dalam rahim istrinya. Itu azl namanya. Dan itu dibolehkan. Walaupun nanti para ulama mempersyaratkan beberapa persyaratan dalam masalah azl dan lain sebagainya. Karena hukum asalnya tidak boleh seseorang melakukan istilah kita onani dan lain sebagainya, ya, mengeluarkan sperma tanpa dilakukan dalam rangka hubungan yang halal. Bisa difahami? Ini perkataannya siapa? Jabir, karena Jabir menggunakan kunna na'zil ala ahdi Rasul. Maka ini statusnya tidak dihukumi sebagai hadis yang mauquf, tapi marfu'nya tapi hukman. Jelas? Contoh yang lain. Ya. Kunna nabi'u ummahatil aulad ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kata Jabir. Kami dahulu biasa menjual ummul walad pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan ummul walad adalah budak wanita yang melahirkan. Jadi ada budak melahirkan, berarti melahirkan anak yang anak yang merdeka. Misalkan ada budak digauli oleh yang merdeka, kemudian lahirlah seorang anak, maka anaknya ini diperjualbelikan, namanya ummul walad. Bisa dipahami? Pokoknya mudahnya adalah ketika ada kata ala ahdi, berarti statusnya bukan mauquf, walaupun yang mengucapkan sahabat. Jadi naik kepada statusnya apa? Marfu. Tapi marfunya bukan sharih, marfunya hukman. Wadih? Jelas? Nah. Maina? Maksudnya? Sebentar, yang mana tadi? Nomor 3. An yudhifa sahabiyyu syai'an ila ahdin Nabi SAW. Yaitu sahabat menyandarkan sesuatu kepada zaman Nabi SAW walam yadhkur annahu alima bihi. Dan
dia tidak menyebutkan bahwasanya dia mengetahui, tapi dia cuma mengatakan kami melakukannya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia menyebutkan kata bukan alima kami mengetahui, tetapi kami mengerjakan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk menekankan bahwa hal tersebut betul-betul Nabi pun dan kami para sahabat melakukan, berarti perbuatan itu dibolehkan. Makanya seperti tadi azal itu memang diperdebatkan oleh para ulama, ya. Tetapi azal dibolehkan tentu dengan syarat. Kenapa? Karena dulu pun para sahabat melakukan dan Nabi tidak mengingkari. Walaupun nanti tentu ini perdebatan yang cukup panjang di antara para ulama tentang masalah hukum azal, ya. Tentang hukum azal di antaranya misalkan persyaratannya azal itu boleh dilakukan seridho istri. Contoh, kalau istri tidak ridho tidak boleh dilakukan. Ya, tidak boleh. Contoh lagi misalkan azal itu karena misalkan di sana ada maslahat, istrinya sedang sakit atau misalkan istrinya rahimnya saat itu sedang sakit tidak kuat sehingga kalau dia melakukan di dalam rahim bisa menjadi hamil dan lain sebagainya, ada persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh para ulama dan itu berkaitan dengan hukum. Lihat, kenapa kita belajar mustalahul hadis, karena ini berkaitan dengan hukum nanti. Seperti tadi, apa hukumnya makan daging kuda? Ternyata ada hadis dari Asma. Kalau ada orang mengatakan enggak boleh karena itu perkataan Asma, gitu kan? Statusnya mauquf. Oh enggak, ini hadisnya marfu'. Berarti boleh kita lakukan. Kenapa? Karena dia menyandarkan dengan kata ala ahdi. Jelas? Mumtaz. Baik. Syarat yang keempat, an yaqula sahabi an syai'in bi annahu minas sunnah. Ciri yang ketiga, hadis marfu hukman itu adalah ketika seorang sahabat mengucapkan sebuah perkataan, sebuah riwayat, tapi menyandarkan dengan kata minas sunnati, di antara sunnah Nabi. Misalkan, nanti dikasih contoh. Contohnya Ibnu Mas'ud pernah mengucapkan sebuah kalimat minas sunnati an yukhfiyat tasyahhuda. Di antara sunnahnya Nabi, disandarkan kepada Nabi kan? Pakai kata apa? Sunnah. Minas sunnah. Di antara sunnahnya Nabi adalah Nabi itu ketika tasyahud bacanya suara yang lirih, nggak dikencangkan. Ya, at-tahiyatu lillah wassalawatu. Tapi Nabi bacanya apa? Lirih. Ini perkataannya siapa? Ibnu Mas'ud. Hukum asalnya mauquf. Tapi karena dia menggunakan minas sunnati, maka statusnya jadi marfu. Tapi marfu'nya hukman. Wadih? Baik. Contoh lagi. Perkataan Anas ibn Malik radhiyallahu taala an. Apa kata ini? Kata Anas ibn Malik, minas sunnati idza tazawwajal bikra ala thayyib an yuqima indaha sab'an wa idza tazawwaja thayyiba an yuqima indaha thalathan. Nah, ini baru cocok buat para jomblo. Ya. Kata Anas apa? Termasuk sunnah Nabi apabila seseorang menikahi wanita perawan sementara ia telah memiliki istri janda, ya, maka ia bermalam di sisinya selama 7 hari. Dan bila ia menikahi janda maka 3 hari saja. Kalau antum menikahi perawan, maka antum tinggal di tempat rumah perempuan itu berapa hari? 7 hari. Tapi kalau yang antum nikahi janda, berapa hari? 3 hari. Ini berlaku buat jomblo dan juga non jomblo. Ya. Bagi yang mau menikah lagi misalkan, nikahinya janda, maka hanya berapa hari? 3 hari. Tapi yang dinikahi perawan 7 hari. Nah, ini nanti akan anda tanyakan di ujian. Kayaknya nggak akan lupa kalau ini. Nah, ini contoh, ya, minas sunnah. Contoh lagi, lafaz minas sunnah. Minas sunnati an takhruja ilal id masyiya. Kata Ali bin Abi Thalib. Ini perkataan Ali bin Thalib. Kan hukum asalnya mauquf kan? Maka kata Ali, minas sunnati an takhruja ilal id masyian. Di antara sunnah Nabi adalah jalan kaki menuju ke masjid saat sholat id, nggak pakai kendaraan. Nah, ini statusnya jadi apa? Marfu'. Walaupun yang mengatakan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian syarat yang kelima. Syarat yang kelima dikatakan hadis yang marfu' secara hukman adalah qaulus sahabi umirna au nuhina. Nah, ini kan sering kita dengarkan di hadis. Ketika sahabat mengatakan umirna, kami diperintahkan oleh Nabi. Au nuhina, kami dilarang oleh Nabi. Atau umiran nas, ada 3. Umirna, au nuhina, au umiran nas. Jadi kalau ada sahabat mengatakan umirna, kami diperintahkan oleh Nabi,
atau nuhina, kami dilarang oleh Nabi, atau umiron nas, manusia diperintahkan oleh Nabi. Seperti misalkan hadis yang masyhur yang menjadikan akhirnya para ulama menjadikan dalil bahwasannya hukum sholat id adalah wajib. Hukum sholat id baik Idul Fitri, Idul Adha hukumnya wajib berdasarkan hadis daripada Ummu Atiyah. Apa kata Ummu Atiyah? Umirna, kami diperintahkan oleh Nabi. Padahal ini perkataan siapa? Ummu Atiyah. Hukum statusnya awalnya apa? Mauquf. Tapi karena Ummi Atiyah mengatakan umirna, kami diperintahkan oleh Nabi an nukhrija fil idain, mengeluarkan pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha al awatiq, anak-anak gadis, anak-anak ABG. Hukum asalnya anak-anak ABG nggak boleh banyak keluar dari rumah karena bikin fitnah, betul? Bahkan riwayat yang lain Nabi memerintahkan kami untuk mengeluarkan wanita-wanita dalam keadaan haid dan wanita-wanita yang baru dipingit. Menunjukkan kata para ulama, sholat id itu hukumnya wajib. Semua harus keluar dari rumahnya ke tanah lapang atau ke masjid untuk melaksanakan sholat id. Kalaupun dia dalam keadaan haid, tetap dia datang tapi tidak ikut sholat. Padahal ini hadis perkataannya siapa? Ummu Atiyah. Harusnya mauquf, tapi jadi marfu', disandarkan kepada Nabi karena para sahabat menggunakan kata apa? Umirna. Ya. Contoh yang lain, perkataan Ibnu Abbas, dan ini dalil tentang hukum wajibnya tawaf wada. Ini kalau bagi kita yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Kata Ibnu Abbas, umiron nas an yakuna akhiru ahdihim bil bait. Sesungguhnya manusia diperintahkan untuk menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat terakhirnya. Maksudnya apa? Harus ada namanya tawaf wada. Jadi kalau kita haji, sebelum pulang ke negara kita masing-masing harus tawaf wada. Walaupun nanti khilaf di antara para ulama, apakah ini khusus hanya haji saja ataukah umroh juga ada tawaf wada. Wallahu taala alam, pendapat yang kuat dalam hal ini, yang harus tawaf wada itu yang wajib harus dilakukan adalah pada haji. Adapun umroh tidak perlu adanya tawaf wada. Lihat, ini yang ngomong siapa? Ibnu Abbas. Harusnya statusnya mauquf, tapi dinaikkan jadi marfu' kepada Nabi karena menggunakan kata umirna. Wadih? Naam. Kemudian yang berikutnya, syarat yang ke-6. Ini baru marfu' nih. Syarat yang ke-6 dari marfu' hukman adalah an yahkuma sahabi ala syai'in bi annahu ma'siyah. Seorang sahabat menghukumi sesuatu bahwasanya itu adalah maksiat. Nah, pertanyaan anak, kenapa ini dikatakan marfu' hukman? Ketika sahabat mengatakan ini adalah maksiat, maka ini dikategorikan marfu' hukman, bukan mauquf. Kenapa? Nah, karena nggak mungkin sahabat mengatakan khamr haram misalkan, makan daging babi haram. Nggak mungkin mereka bermudah-mudahan mengatakan ini haram kecuali karena Nabi pernah mengatakan itu haram. Misalkan sekarang gini, ada sahabat yang mengatakan bahwa khamr itu haram. Nggak mungkin itu perkataannya dari sahabat murni tanpa Nabi ngomong. Kenapa? Karena tidak mungkin sahabat mengucapkan sesuatu tentang masalah yang haram tanpa Nabi mengatakan itu haram. Kan takut mereka berfatwa ini halal, ini haram. Jelas. Maka ketika ada sahabat mengatakan menghukumi tentang sesuatu ini adalah haram, walaupun itu yang mengucapkan sahabat, maka di statusnya di marfu', tapi marfu'nya hukman. Contoh, seperti perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala an, fi man kharaja minal masjid ba'dal adzan. Tentang orang yang keluar dari masjid setelah adzan. Jadi dia awalnya di masjid, kemudian adzan berkumandang. Kemudian dia keluar. Maka apa kata Abu Hurairah? Amma hada faqad asa Abul Qasim. Orang yang seperti ini, orang sudah adzan malah keluar dari masjid, pergi ya, tanpa ada uzur, yang seperti ini faqad asa Abul Qasim. Berarti dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Di sini ada larangan kalau sudah adzan jangan keluar dari masjid, apalagi jadi sholat di masjid. Paham maksudnya? Adapun Ustaz, adzan ana mau keluar dari masjid karena ada mau wudu, boleh? Ya boleh, karena itu ada udzur.
Yang terlarang adalah antum udah masuk masjid, sudah adzan, pergi malah sholatnya nggak di masjid, malah sholatnya di rumah. Nah, ini terlarang. Paham? Ini yang ngomong siapa? Abu Hurairah. Tapi ini dihukumi sebagai marfu' karena tidak mungkin Abu Hurairah mengatakan ini maksiat. Karena yang menetapkan ini maksiat atau bukan maksiat siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya, wa kada law hakama sahabiyyu ala syai'in bi annahu ta'atun. Begitu juga kalau seorang sahabat menghukumi bahwasanya ini ketaatan, bukan maksiat. Karena nggak mungkin sahabat mengatakan ini halal, ini haram, ini taat, kecuali itu pasti datangnya dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idla yakunu syai' maksiatan aw ta'atan illa binasin minasyari'. Karena nggak mungkin ya sebuah perbuatan dikatakan maksiat atau ketaatan kecuali pasti ada nasnya secara syar'i. Dan tidak mungkin sahabat melazimkan saya mengatakan ini taat, ini maksiat, nggak mungkin. Karena sahabat pasti ngikutin siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat yang keberapa? Ketujuh. Syarat yang ketujuh adalah qauluhum anis sahabi rafa'al hadits au riwayatan. Ya. Jadi yang keempat, dikatakan hadisnya itu marfu' secara hukman kalau sahabat secara sharih juga mengatakan rafa'al hadits atau apa? Riwayatan. Jadi sahabat ngejelasin langsung ini hadis memang marfu' dari Nabi yang ngomong atau Nabi yang melakukan. Tapi pakai kalimat apa? Rafa'al hadits au riwayatan. Contohnya apa? Contohnya perkataan Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini kan sahabat yang mengatakan, kata beliau, asy-syifa'u fi thalath. Kesembuhan itu ada pada 3. Syarbata aslin au syarbata asalin, yaitu minum madu. Wa syartati mihjam, yaitu bekam. Wa qayyati narin, dan melakukan pengobatan pakai kai, besi panas. Wa anha ummati anil kai, dan aku melarang umatku menggunakan kai. Kemudian kata Ibnu Abbas, rafa'al hadits. Ini marfu' kepada Nabi. Jadi statusnya apa? Marfu'. Nah Ustaz, nanti ada yang nanya lagi, Ustaz, ini bukankah ciri-ciri hadis maudhu Ustaz? Apa kira-kira ciri hadis maudhu di sini? Anda sempat ceritakan? Ada ingat? Apa ciri hadis maudhu? Kalau sekiranya kita menghukumi hadis maudhu, ada ingat? Antum baca. Asy-syifa'u fi thalath. Syarbata asalin wa syartati mihjam wa qayyatinar. Apa kemarin ciri-ciri hadis maudhu yang palsu sudah kita jelaskan tahun yang lalu? Ciri hadis palsu itu biasanya ada faktor apa? Dunia yang ingin didapatkan. Bisa jadi ini jadi dalilnya penjual madu. Tapi ini tidak dikatakan hadis yang maudhu secara langsung. Kenapa? Terlebih di sini ada kata rafa'al hadits. Hadis ini dimarfu'kan kepada Nabi. Jelas? Bisa difahami? Dan memang juga tidak bisa langsung tiba-tiba ketika ada hadis berbicara tentang ini kayaknya ada potensi hadis ini digunakan untuk bisnis, untuk dunia atau karena faktor politik. Tidak bisa langsung kita hukumi maudhu. Memang secara kasat mata boleh kita katakan ini kemungkinan dari maudhu, tapi harus dibarengi dengan apa? Qarinah yang lain dan juga diteliti, ditakhrij dulu baru kita dapatkan. Tapi boleh kita menghukumi secara kasat mata. Ini biasanya kalau hadis yang modelnya begini hadis palsu. Seperti tadi, barang siapa yang makan terong maka bakal kuat badannya. Barang siapa yang makan nanas 5 kali dalam sehari tidak akan diganggu oleh syaitan. Nah, yang seperti ini kemungkinannya hadisnya apa? Maudhu, tapi harus diteliti dulu. Seperti ini kan bisa dijadikan apa? Dalil oleh para penjual madu dan orang-orang yang bekam. Tak boleh dilanjutkan. Kenapa? Karena memang ini hadisnya marfu'. Ditambah apa? Ada kata rafa'al hadits yang disoreh dijelaskan langsung oleh sahabat. Contoh lagi. Qaul Sa'id ibn Musayyib. So, Musayyib sahabat atau tabi'in? Tabi'in atau sahabat? Tabi'in. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan al-fitratu khams. Ya, fitrah itu ada 5. Au khamsun minal fitrah al-khitan, berkhitan, wal istihdad. Apa istihdad? Mencukur bulu kemaluan, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak, wa taqlimul adfar, motong kuku, wa qasyu syarib, dan memotong kumis. Ini kan namanya apa? Sunanul fitrah. Padahal ini yang mengatakan siapa? Abu Hurairah. Tapi ini dimarfu'kan kenapa? Karena disebutkan
ya bahwasannya beliau mengatakan rafa'al hadis au riwayatan. Maka ini dikatakan sebagai hadisnya statusnya marfu. Atau boleh juga ketika sahabat mengatakan ya'thirul hadis. Wa kadzalika law qalu anis sahabi ya'thirul hadis au yanmi au yablugun bihi wa nahwuhu fa inna misla hadhil ibarat laka hukmul marfu' sarihan. Jadi kalau sahabatnya ngomong langsung ini yanmi yablugun bihi ya'thirul hadis, maka ini dianggap hadisnya adalah hadis yang marfu' walaupun apa? Hadisnya marfu'nya secara apa? Hukman, secara hukman. Jelas sampai di sini? Kita ulang sedikit bahwa hadis berdasarkan pembagian yang disandarkan ya kepada individu yang dijadikan sandarannya dibagi menjadi berapa? 3. Kalau disandarkan kepada Nabi, disandarkan kepada sahabat, disandarkan kepada tabi'in, maqtu'. Marfu ada berapa? 2. Marfu secara sharih. Yang sharih itu berarti Nabi menyandarkan sendiri, atau hukman. Hukman itu sahabat menyandarkan kepada Nabi. Boleh diterima sandaran sahabat kepada Nabi dengan berapa syarat? 7. Syarat yang pertama adalah perkataannya sahabat bukanlah perkataan yang memungkinkan ada apa? Pendapat atau ro'inya para sahabat, atau bukan tafsirnya para sahabat, atau bukan sahabat yang biasa menukil dari Bani Israel. Yang kedua, perbuatannya sahabat bukan perbuatan yang kemungkinan itu dari perkara yang pendapat beliau, tetapi misalkan pada ibadah-ibadah yang itu dilakukan oleh Nabi. Sama tadi seperti perkataan sahabat ini berbicara tentang masalah hari akhir, hari kiamat, maka yang seperti ini dihukumi sebagai marfu. Kemudian yang ketiga, sahabat menyandarkan ini kepada zamannya Nabi, fi ahdin Nabi, maka ini marfu. Kemudian sahabat menyandarkan kepada Nabi mengatakan dengan kata minas sunnah. Atau yang kelima, nuhina, umirna, atau umiran nas. Kemudian yang keenam, sahabat menghakimi, membuat hukum ini bermaksiat kepada Nabi, ini ketaatan kepada Nabi, maka ini naik hukumnya jadi hukum marfu secara hukman. Atau perkataan sahabat rafa'al hadis, atau riwayatan, atau ya'thirul hadis, au yanmi, au yablugun bihi. Jelas? Masya Allah. Ini baru marfu'. Maka insya Allah besok baru kita masuk mauquf. Ya mauquf. Dan mauquf itu lebih mudah. Mauquf dan maqtu sebetulnya gampang. Atau kita sedikit saja. Mauquf jelas. Tidak ada pembagian. Mauquf itu yang disandarkan kepada sahabat. Dan tidak memenuhi hukmur rafa'. Seperti perkataannya Umar bin Khattab, yahdimul Islam zallatul alim. Islam ini akan hancur karena kesalahan orang yang alim. Lihat. Ini perkataan sahabat. Perkataannya Umar, tidak boleh dikatakan ini perkataannya Nabi. Wajidalul munafik. Lihat. Pertanyaan Anda di sini. Ini jelas mauquf. Kenapa mauquf? Karena tidak berbicara tentang masalah gaib, tidak berbicara tentang masalah ibadah. Tapi kan ini pendapat. Betul atau tidak? Pendapatnya Umar apa? Yahdimul Islam zallatul alim. Yang akan menghancurkan Islam ini adalah kesalahan orang alim. Wajidalul munafiq bil kitab, atau debatnya orang munafik yang paham tentang Alkitab. Wa hukmu a'immah al-mudillin, atau ketetapan hukumnya para pemimpin yang sesat. Ini pendapat atau bukan? Pendapat. Berarti kemungkinan besarnya apa? Mauquf, dan tidak bisa dikatakan marfu'. Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan. Jelas kan? Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah maqtu'. Maqtu' itu apa tadi? Yang disandarkan kepada tabi'in atau orang-orang setelahnya. Makanya nanti akan kita jelaskan apa itu definisi sahabat, apa itu definisi tabi'in, apa itu definisi tabi'ut tabi'in. Contohnya perkataan Ibnu Sirin. Ibnu Sirin tabi'in. Apa kata Ibnu Sirin? Perkataan yang masyhur, inna hadal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini bagian daripada agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu. Hati-hati dalam mengambil ilmu. Ini bukan perkataan Nabi, perkataannya siapa? Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu siapa? Tabi'in. Dan ini pendapat. Ini pendapat. Naam. Ataupun perkataan Imam Malik. Wa qaulu Malik utruk min a'mali sir ma la yahsunu bika
an ta'maluhu fil alaniyah. Dan banyak sekali perkataan-perkataan tabi'in. Maka sekali lagi kesimpulannya adalah bahwasannya hadis ataupun khobar disandarkan kepada orang yang mengucapkannya. Apabila disandarkan kepada Nabi disebut marfu, apabila disandarkan kepada sahabat disebut mauquf, apabila disandarkan kepada tabi'in dan orang setelahnya disebut maqtu. Marfu itu ada berapa? 2. Marfu yang sharih, ada marfu ya hukman. Sharih itu berarti sama dengan definisi hadis. Adapun yang hukman syaratnya ada 7. Mudah-mudahan bisa difahami. Jelas? Dan antum lihat dari apa yang kita jelaskan di sini mengandung pelajaran besar bahwa untuk menentukan sebuah hukum dalam syariat pun kita harus melihat ini hadisnya apa, marfu atau mauquf atau maqtu. Betul atau tidak? Seperti tadi contohnya. Ternyata kita tahu bahwasannya halal makan daging kuda karena memang itu pernah dilakukan pada zaman Nabi, walaupun hadis ini yang mengucapkan seorang sahabat, tapi karena dia menyandarkan pada zaman Nabi, maka statusnya naik jadi marfu', maka ini berpengaruh kepada hukum. Maka ketika ditanya apa hukum makan daging kuda, hukumnya halal. Kenapa? Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh sahabat bahwasanya kami pernah menyembelih unta pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga contoh tadi, menjadikan ketika orang bicara apa hukum sholat id. Makanya khilaf di antara para ulama, pendapat jumhur mengatakan bahwasannya sholat id hukumnya apa? Wajib. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Ummu Atiyah. Kenapa Ummu Atiyah diterima hadisnya padahal itu perkataan Ummu Atiyah? Karena dia mengatakan umirna, kami diperintahkan oleh Nabi. Maka menjadi statusnya hukum sholat id menjadi wajib. Maka pertanyaan terakhir saya, manfaat atau tidak belajar mustalah? Manfaat. Insyaallah taala. Demikian dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok kita masuk kepada pembahasan siapa itu sahabat, siapa itu mukhadram, ya, siapa itu tabi'in, siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, baru nanti kita masuk masalah isnad. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.